Oke, selamat sore maupun malam pada perkuliahan interpersonal skill. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari UAS interpersonal skill. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Berdana, NIM 19/2017 dari Prodi Sistem Komputer. Oke, lanjut ke soal. Menurut saya, kemenangan pribadi adalah suatu hal yang merubah karakter kita ke arah yang lebih baik, di mana kita lebih bertanggung jawab, lebih menyadari apa kekurangan kita, yang lebih mengutamakan hal yang harus didahulukan. Kemudian contohnya itu dalam dunia pekerjaan, di mana satu tim sudah dipercayai untuk membuat suatu jaringan di internet di rumah customer. Jika tadi komplain, kita tidak boleh keluar dari tanggung jawab itu. Selanjutnya, kemenangan publik ini merujuk pada hubungan kita kepada masyarakat luas, dapat kerjasama, menghormati pendapat orang lain, dan kita juga mendapat masukan-masukan dari orang lain. Contohnya, pada suatu komunitas yang akan menuju suatu tujuan, kita bisa menjalin hubungan antar orang, bertukar pikiran dan saling menghargai satu sama lain. Oke, lanjut ke soal kedua. Yang kedua, memberikan contoh dari masing-masing habit. Yang pertama, jadilah proaktif. Contoh sederhananya, membuat usaha baju kaos. Kita harus pikirkan kain apa yang harus kita pakai, yang murah tapi berkualitas, dan memasarkan baju itu kemana, dan suka dukanya membuat usaha baju. Selanjutnya, menentukan tujuan yang akan dituju. Contohnya, saya harus belajar bahasa Inggris. Saya akan butuh orang yang mahir pada bidangnya, dan saya juga belajar otodidak di internet supaya saya lebih lancar untuk berbahasa Inggris mencapai tujuan saya. Yang ketiga, dahulukan hal yang utama. Contohnya, saat saya menjalankan hobi saya menari pada satu sanggar, ketika ada tugas dari kampus maupun dari tugas lain, saya lebih mengutamakan tugas tersebut. Kenapa? Saya lebih mengutamakan tugas tersebut karena tugas itu adalah jaminan untuk saya selanjutnya, dan hobi itu bisa dilakukan kapan saja. Nomor 4, win to win, dimana contohnya itu kedua belah pihak sudah menyepakati tujuan yang sudah dibuat. Contohnya, ketika ada perusahaan A yang membuat satu usaha dan perusahaan B yang mempunyai lahan. Nah, kedua perusahaan ini akan sepakat membuat sesuatu usaha di tempat tersebut agar perusahaan A dan B saling menguntungkan satu sama lain. Kelima, berusaha untuk mengerti dan dimengerti. Contohnya pada hubungan keluarga, anak dan orang tua, di mana anak tidak diizinkan bekerja di luar negeri dan orang tua pun tidak mengizinkannya. Anak juga harus mengerti kepada orang tua jika tidak ingin jauh kepada anaknya, dan orang tua pun harus mengerti jika anaknya ingin berkembang dan harus menjadi harapan keluarga di nantinya. Nomor 6, sinergi. Contohnya pada organisasi yang kita tuju.
yang ada tujuannya, seperti organisasi membantu orang yang tidak mampu. Sebagai organisasi kita harus tahu bagaimana caranya mencari dana, walaupun kita juga sebagai anggota harus mengumpulkan dana untuk orang yang tidak mampu dan menyalurkan dana itu ke orang yang tidak mampu, seperti membelikan sembako, membelikan baju dan lain-lainnya, serta organisasi itu menjadi kompak. Yang ketujuh, asalah tergaji. Contohnya, ketika saya gagal dalam perlombaan tari, hal yang saya harus lakukan adalah mencari kekurangan saya itu di mana. Jangan pernah saya putus asa, terus berlatih, belajar dari orang yang sudah tahu pengalaman untuk kedepannya saya lebih kuat, tidak kalah mental dalam perlombaan. Hal yang saya dapatkan dari buku tersebut adalah saya bisa menyadari kekurangan saya itu di mana. Saya lebih percaya diri untuk lebih ke depannya, meningkatkan pengetahuan saya pada bidang-bidang yang saya tekuni, saya pelajari, dan menerima masukan dari orang, bekerja sama tim, menentukan arah mana yang saya tuju untuk tujuan berikutnya. Oke, lanjut soal nomor 4. Setelah saya mengikuti mata kuliah interpersonal skill yang saya dapatkan pada semester ini, yaitu sebelum saya melakukan kegiatan, saya harus memikirkan sesuatu itu akan berujung apa, baik atau tidak untuk diri saya, merugikan atau tidak untuk orang lain. Dan saya jadikan 7 habits itu menjadi pola pikir saya sendiri untuk lebih baik di kedepan harinya. Oke, jadi segitu saja jawaban saya UAS interpersonal skill saya. Jika ada kesalahan kata maupun salah pengucapan, saya mohon maklum sebesar-besarnya. Terima kasih.